Jadi, 4 unsur tadi sekali lagi visual, audio, otak, dan perekaman adalah hal yang paling krusial yang terjadi di dunia kreatif. Karena dunia kreatif hanya bisa berjalan jika ada atau terdapatnya 4 unsur benda ini. Walaupun kadang-kadang kalau mau dipotong bisa dibuang visualnya atau bisa dibuang audionya. Namun nggak pernah bisa dibuang si proses perekaman dan otak yang ada di belakangnya. Jadi silahkan gunakan keempat unsur ini secara baik. Saling berkolaborasi di antara keempat-empatnya untuk kemudian kita akan berbicara tentang faktor tambahan terakhir yaitu supporting system. Kolaborasi yang terjadi di antara 4 unsur kreatif ini sudah terlihat banyak sejak awal. Bagaimana sebuah pameran di galeri lukisan tiba-tiba membutuhkan bantuan audio untuk misalnya meramaikan suasana. Sebelum jauh ke sana, saya coba pengen menceritakan bahwa emang ada hal yang unik di antara kinerja audio dan kinerja visual. Yang unik pertama adalah siapa yang menyangka bahwa alat atau indera paling penting dari tubuh manusia berupa mata itu ternyata memberikan impact yang lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang dipaparkan melalui audio. Jarang sekali kita menyebut orang paling terkenal di dunia itu adalah orang yang berkaitan dengan visual. Namun yang biasa disebut dengan orang paling terkenal di dunia itu selalu biasanya berkaitan eratnya dengan audio. Contoh, you name it, Michael Jackson misalnya. Itu nggak akan pernah bisa lebih rendah keterkenal atau popularitasnya dibandingkan dengan Andy Warhol misalnya. Atau you name it, Rembrandt gitu. Secara bentuk bahwa orang lebih percaya tentang kekuatan audio sebagai hal yang paling penting dibandingkan dengan kekuatan mata sebagai hal indera yang paling penting. Basuki Abdullah tidak akan pernah lebih terkenal dibandingkan Koes Plus misalnya di Indonesia. Atau you name it, bahwa di dunia visual sekalipun visual artis yang hanya menggunakan materi visual akan kalah ketika harus bertemu dengan seorang pemateri visual yang sudah berkolaborasi dengan dunia audio dalam bentuk apapun, video misalnya, atau misalnya dalam bentuk musik misalnya dan segala macam. Nilai tambahan audio inilah yang kadang-kadang sering sekali dilupakan oleh beberapa teman kreatif, dalam artian kreator itu nggak pernah berpikir bahwa sedemikian ampuhnya audio untuk mendukung sebuah kegiatan bernama visual. Sehingga secara visualnya sudah, ya gini, film bisu, film yang tidak ada lagunya atau tidak ada audionya sama sekali, akan nggak jadi lebih baik gitu ya dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan sebuah visual yang sudah dibarengi dengan audio, sudah merangsang segala macam unsur yang terjadi di tubuh kita untuk akhirnya bisa diterima atau direpresentasikan secara tepat gitu. Ini yang cukup menarik, yang kalau gue pikir jarang sekali ada orang membahas lebih tentang bagaimana kinerja visual dan audio itu memiliki tempat masing-masing. Jumlah stasiun radio jauh lebih banyak dibandingkan stasiun televisi, misalnya seperti itu. Atau jumlah lagu di dunia ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah film atau jumlah visual atau jumlah karya visual yang ada di dunia ini. Bahkan ketika pertama kali muncul pun di dunia maya gitu ya, peran antara audio dan visual bisa bekerja begitu beriringan sehingga situs penyedia musik itu akan berada sama jabatannya dengan situs penyedia visual. Karena dua hal ini benar-benar bekerja dengan caranya yang berbeda, bekerja dengan sebuah konsep yang berbeda, dan bahkan memiliki penggemar dengan segmentasi yang berbeda juga. Keunikan-keunikan ini yang kemudian menjadikan audio sebagai sebuah sarana baru, sarana yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sarana visual. Bagaimana ketika kita bercerita atau mendongeng gitu ya, akan lebih kena, akan lebih menarik, akan lebih sensitif, akan lebih aduhai gitu ya,
ketika dipaparkan secara naratif. Bercerita tentang keindahan gunung tanpa kita pernah melihat gunung tersebut gitu ya. Betapa indahnya gunung tersebut, kita menghayal, akhirnya kita dirangsang untuk menghayal dibandingkan ketika kita melihat langsung kejadiannya. Ketika sudah melihat ya udah cukup melihat saja. Sesuatu tersebut berhenti akhirnya. Namun ketika diberikan gambaran berupa audio, hal-hal yang tadinya bisa di stop itu menjadi tetap berjalan gitu. Representasi lagu, representasi musik itu jauh lebih